Work sama life ini memang dua hal yang memang terpisah atau gimana sebenarnya kita bisa perlu memandangnya, Coach? Iya. Kalau ngomongin work, apa yang ada di kepala Anda? Bro Fajar apa? Apa ya? Macet, lengket. Terus apa lagi? Kok lengket ya? Iya, karena kan bekerja kan. Bekerja. Keringat ya. Keringat. Jangan kemana-mana ya. Keringat. Makanya kalau di perusahaan kan kita namanya karyawan kan, bukan pesuruan kan? Oh, itu di daerah Jawa, Coach. Nah, itu pasuruan itu namanya ya. Ada intelektual, ada apa? Spiritual ada nggak? Ada. Ya kan, kalau nggak ada spiritual ya bisa jadi kita korupsi sembarangan. Iya. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan para Level up people. Yang rasanya hari ini udah nungguin episode apa lagi ya setelah ini apalagi ya setelah ini ya. Kemarin sudah bahas beberapa hal ya. Masalah banget. Tentang di area-area pekerjaan lah ya. Yes. Nah, hari ini kita bahas apa nih, Jar? Nah, hari ini sebelum kita mau ngobrolin tentang apa Level up people, so saya mau sama-sama dulu selamat datang teman-teman semuanya di podcast.id, tempatnya teman-teman ngobrol tapi naik level. Nah, bikin naik level ya. Bikin naik level. Oke. Karena cuma di sini Level up people kita tuh ngobrolin hal-hal yang katanya penting. Katanya doang ya. Katanya penting. Tapi kita ngobrolin dengan cara yang ringan, santai tapi tetap meaningful, guys. Gitu. Terakhirnya itu keren tuh, meaningful ya. Meaningful. Nah, ngobrolin tentang meaningful nih, Coach. Apa itu meaningful? Hari ini teman-teman di episode ini tuh spesial banget karena kita tuh mau ngobrolin sesuatu hal yang rasanya belakangan ini lagi rame juga, Coach. Oke, apa itu? Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah yang namanya work-life balance. Work-life balance. Nah, oke. Itu merek ban bukan ya? Bukan dong. Bukan ya? Merek gelang mungkin merek ya. gelang, merek gelang mungkin ya. Nah, kita mau ngobrolin tentang itu. Teman-teman, level people di rumah pernah nggak sih dengar tentang kalau kerja sama hidup tuh perlu seimbang katanya? Katanya begitu. Katanya gitu. Okay. Nah, so di obrolan kita hari ini di podcast.id episode kali ini kita tuh mau ngobrolin tentang hal itu. Sebenarnya work life balance ini tuh mitos atau sebenarnya kebutuhan? Emang kebutuhan. Kita gitu langsung ngobrol aja, Coach. Yes. Kalau dengar work life balance, Coach. Ya. Sebenarnya antara work dan life, apakah memang ini dua hal yang berbeda atau gimana menurut pandangan Coach Hatta sebagai seorang people development trainer? Oke. Ya. Apakah dua hal yang berbeda? Sebelum kita angkat dua hal berbeda atau tidak ini, kita coba lihat dulu kenapa istilah ini muncul. Oke. Iya dong. Kan kita perlu tahu nih apa dasarnya kok work life balance ini mulai muncul lagi ke permukaan. Oke. Kenapa saya bilang muncul lagi? Karena sebenarnya ini bukan hal baru, Jar. Oh, berarti ini tuh bukan lagi happening kebelakangan ya? Happening ya, tapi bukan baru. Oke. Nah, dia sempat muncul, kemudian redup, sekarang muncul lagi. Oh. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya level of people dan Bro Fajar. Jadi work life balance ini sudah ada di masa-masa Gen X. Sudah lama betul ya? Iya, di Gen X. Kalau saya bilang masa Gen X artinya masa produktifnya ya, bukan masa lahir. Kalau masa lahir udah sangat lama gitu ya. Betul. Tapi masa produktifnya mereka. Jadi sekitar 80-90-an lah. 80-90-an. Iya. Dan sebelum masuknya Gen Y. Oke. Nah, kenapa sih waktu itu sempat menyeruak atau sempat naik sempat muncul istilah work life balance ini karena di masa Gen X, masa produktifnya Gen X, terutama di akhir-akhir sebelum Gen Y masuk masa produktifnya, itu kan ada terjadi mulai muncul kesadaran bahwa kerja itu penting. Ya. Dan tidak hanya kerja penting, tapi kita juga perlu untuk membagi waktu dengan keluarga, dengan lingkungan dan lain-lain. Kenapa begitu? Kita lihat lagi ke belakang. Ya, detailnya teman-teman bisa level people bisa lihat di session 1 episode 1 ya. Ya, di episode sebelumnya tuh kita pernah bahas lah ya. Nah, tapi poinnya gini. Kalau dulu baby boomers, rekan-rekan sekalian, baby boomers itu termasuk orang yang kalau cari kerja itu susah. Oke. Ya. Di tahun itu ya 80-an itu ya. 80-an mah Gen X kan. Oh, berarti
Oh, masih 70-60 ya? Iya, tahun-tahun sebelumnya kan 64 sampai 80 itu Gen X kan gitu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya cari kerja itu susah. Oh, oke. Ekonomi masih sulit. Sehingga orang kalau bekerja itu mereka kan mempertahankan pekerjaannya. Bagaimana caranya mereka tetap bertahan di pekerjaan itu? Nah, itu Gen Baby Boomers. Ya, sehingga mereka tuh kalau kita lihat ya mungkin kakek-kakeknya para level up people semua gitu ya, atau mungkin orang tua kita, bapak kita gitu ya. Dulu tuh kalau kerja tuh ya masuk kerja di situ bisa 20-30 tahun tuh, nggak pindah-pindah tuh. Iya benar. Kok panjang-panjang ya, masa kerjanya itu panjang-panjang banget. Karena banget. mereka ketika satu cari kerja susah. Ya. Dua, ekonomi lagi sulit pada saat itu gitu ya. Maka kalau mereka dapat kerja, mereka akan bertahan sebisa mungkin mereka bertahan. Itulah kenapa mereka sangat fokus meluangkan waktu lebih banyak itu untuk pekerjaan. Oke. Bahkan ada beberapa yang mulai bagi tugas, bukan bagi waktu. Suaminya betul-betul bekerja, fokus bekerja, ada mungkin jauh dari keluarga. Ada juga ya nanti ibunya, istrinya yang kemudian ngurus rumah. Oke. Nah, dan bekerja waktu itu waktunya memang lebih panjang. Lebih panjang itu maksudnya kalau sekarang kita kerja Senin sampai Jumat ya, dulu itu sampai Sabtu. Sampai Sabtu? Iya, Senin sampai Sabtu tuh kerja. Sampai Jumat itu kalau nggak salah 80-an deh, tahun 80 sekian atau ya pertengahan atau akhir 80-an baru mulai Senin sampai Jumat gitu ya. Nah itu Baby Boomers. Kemudian masuk ke Gen X, sama Gen X juga ya terpapar dari kebiasaan Gen Baby Boomers. Tapi kemudian ekonomi sudah mulai membaik dong, teknologi sudah mulai berubah gitu ya, sehingga muncul kesadaran bahwa bentar, nggak bisa gini nih, kita juga punya kehidupan yang lain dong, gitu ya. Maka masuklah kemudian tadi istilah work-life balance ini. Di waktu zamannya Gen X. Gen X lagi produktifnya nih. Ya. Oke. Ya, produktifnya nih muncullah kemudian itu work-life balance ini. Jadi itu bukan baru gitu. Kenapa? Karena mereka mulai sadar bahwa bentar dulu nih kalau begini terus nggak bisa gini nih, kita harus ada keseimbangan antara hidup dan pekerjaan. Nah, kemudian masuk Gen Y gitu ya, Gen Y. Ini sudah mulai tadi ya bekerja sudah 5 hari, nggak lagi 6 hari. Kemudian cuti sudah mungkin berbeda sama aturan-aturan yang lama gitu ya. Betul. Dan seterusnya, maka ini sudah mulai redup lagi nih, isu ini mulai redup. Oke, karena dianggapnya memang sudah mulai ada keseimbangan nih lihatnya ya. Oke. Plus juga teknologi sudah mulai maju kan, gitu. Apalagi sudah masuk Gen Y, ya generasi internet yang pertama. Oke, sudah mulai masuk Gen Y, kemudian mereka juga ya aktivitasnya atau pekerjaan tidak seperti yang sebelumnya, sudah lebih mudah atau lebih terfasilitasi, sehingga ini redup nih. Nah, kemudian Gen Z naik lagi. Ya, naik lagi. Kenapa naik lagi? Kemungkinan terbesar ini baru ini nggak tahu pastinya ya level people, artinya ini baru dari apa yang coba saya amati gitu ya, dan beberapa sumber juga coba saya pelajari. Ini kemungkinan terbesar karena sudah mulai ada atau sudah mulai mudahnya orang terkoneksi satu sama lain tanpa harus ketemu fisik. Oke. Jadi teleconference. Benar. Ya, kita awalnya mulai dari conference call. Ya, apalagi sekarang WhatsApp sudah bisa video conference dan lain-lain. Nah, plus ditambah pandemi. Ketika pandemi, kita punya kebiasaan kerja yang berbeda nih. Ada perilaku baru di sana ya. Ada perilaku baru. Ada yang namanya WFH. Work from home. Yes. Sekarang selepas COVID muncul lagi tren lagi WFA. Work from anywhere. Dari mana saja kita bisa kerja. Benar. Artinya kalau dari mana saja bisa kapan saja kan? Betul. Iya kan? Benar. Sehingga nggak jelas lagi waktu kerja sama waktu di luar pekerjaan. Oke. Coba cek waktu mungkin level people yang lain juga mengalaminya ya. Bagaimana waktu COVID atau pasca COVID itu jam kerja udah nggak jelas. Iya, kita di rumah tapi kemudian kita nge-zoom. Ya, kita di rumah tapi kemudian kita online, kerja online gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi waktu sudah jadi nggak jelas. Iya benar. Sehingga keseimbangan yang mereka bilang work dan life itu juga makin blur tuh. Oke. Muncul lagi isu ini sama Gen Z, apalagi Gen Z kan
Konon katanya itu sangat-sangat memperhatikan keseimbangan hidup mereka. Oh. Iya dong, isunya Iya, kan begitu ya. Benar. Isu ini naik lagi, isu work life balance ini naik lagi. Nah ini kalau kita lihat, kenapa sih, apa yang melatar belakangi ya seperti itu? Karena dari awal terus sempat redup gitu ya, terus sekarang naik lagi karena memang pola kerja itu kembali lagi ke yang nggak jelas waktunya gitu ya. Iya. Gitu, Bro Fajar. Kalau Oke. dilihat dari asal muasalnya. Wah, kalau dilihat dari sejarahnya guys. Iya. Sejarahnya ya. Jadi sebenarnya work life balance ini bukan suatu hal yang baru ya coach ya. Bukan hal yang baru. Istilahnya sendiri bukan hal yang baru. Bukan, oke. Istilahnya sendiri bukan hal yang baru nih level up people. Jadi sebenarnya udah ada di zaman-zamannya waktu Gen X tuh lagi produktif-produktifnya ya. Betul. Nah, dan rasanya kalau dari kita tadi simak obrolan kita di di pembukaan ini, level people nggak sih kalau ternyata COVID kemarin itu tuh ngubah banyak hal ternyata ya. Betul banget. Ngubah perilaku sampai ke perilaku bekerja ya. Iya. So jangan-jangan di antara level up people ada nggak sih yang punya pengalaman bekerja sambil di toilet gitu? Karena kan biasanya kan ke toilet tuh ada yang bawa handphone kata coach ya. Iya. Bawa handphone. Ini sekarang ke toilet bawanya tab. Ada juga yang sebelah kanan infus, sebelah kiri ya Pak gitu. Wah itu udah berubah banget. Udah berubah banget. Udah berubah banget ya. Oke, jadi sebenarnya coach kalau lihat dari runutannya sampai dengan Ya. sekarang mulai happening lagi nih dari mulai karena sistem kerja udah mulai nggak jelas gitu ya. Ya. Sistem waktu sebenarnya bukan sistem kerja ya, tapi Ya. sistem waktu bekerja yang sudah mulai agak blur pada akhirnya. Betul. Dan kalau dibilang tadi tuh bekerja jadi lebih singkat yang tadi sampai Sabtu sekarang sudah sampai Jumat. Bahkan kayaknya level people tahu nggak sih kalau nggak salah ada sebagian negara Jepang kalau nggak salah itu tuh mulai mau mengadopsi bekerja itu hanya 4 hari coach. Ya. Gitu ya, mulai 4 hari. Betul. So jadi kalau ngelihat dari fenomena ini coach, work life balance itu memang satu hal yang dia terpisah as a part work and work, life ya life. Atau sebenarnya gimana sih coach? Walk and walk ya, bukan walk at the talk ya, bukan ya. Bukan. Walk and walk. Pikir jurang lagi Pikir nih ya. jurang, ini Oke, hati-hati. Walk and walk atau life and life. Jadi sebenarnya nih walk sama life ini memang dua hal yang memang terpisah atau gimana sebenarnya kita bisa perlu memandangnya coach? Iya. Nah, ini menarik ya karena istilah work life balance ini bisa jadi ini juga yang mempengaruhi produktivitas kita nih. Oh iya. Kenapa? Karena gini, ada bagian namanya work, Oke. ada bagian namanya life. Emang ini nggak satu? Kan satu kan sebenarnya. Mestinya satu sih. Work itu kehidupan kita tersendiri atau bagian dari kehidupan kita secara keseluruhan? Bagian mestinya. Bagian kan? Bagian. Artinya kalau kita bilang work life balance, kita sedang mengatakan bahwa pada saat work kita nggak live. oh mungkin pada saat work kita nggak lagi ada kamera di sini coach. Nah, Karena itu digunakan untuk pemilu. Enggak ya. itu live yang beda ya. Itu live yang beda ya. Jadi ini kalimatnya saja kalau kita lihat ya, kita kan semua sering belajar ya. Kalau kita lihat dari makna dari dua hal ini, maka kita sedang memisahkan antara pekerjaan dan hidup kita. Benar nggak? Work dan life balance-nya. Oke. Maka kerja ya kerja harus seimbang dengan hidup gitu. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi apa? Maka kita sedang menganggap nih ya, presupposisi kan namanya, ada asumsi nih. Kalau kalimatnya ini kita nyatakan benar, artinya saat kita kerja kita tidak sedang hidup dong. Artinya pekerjaan itu sesuatu yang tertekan, terpenjara, terkekang, yang kita tidak bebas, tidak hidup bebas di sini, makanya namanya work. Jadi gambaran di kepala itu suatu hal yang nggak ngenakin sama dengan work. Sesimpel gini aja. Coba teman-teman ya, level people dan Bro Fajar ya. Coba kita sama-sama renungkan ya. Kita coba sebutkan sama-sama work and life balance. Oke. Yuk coba ya. Yuk kita sama-sama sebutin ya, work and life balance. And life balance. Saat kita mengucapkan itu, apakah kemudian work dan life ini sama rasanya? Beda. Cek deh. Work sama life sama nggak rasanya? Beda kan? Jadi beda Karena sih. kita pisahkan kan? Maka work adalah apa? Teman-teman level people, coba cek. Kalau ngomongin work, apa yang ada di kepala Anda? Bro Fajar apa?
apa ya, macet, lengket, terus apalagi kok lengket ya? Iya, karena kan bekerja kan. Bekerja. Keringat ya. Keringat. Oh, jangan kemana-mana ya. Keringat. Oke. Iya, terus belum lagi ada dinamika yang saling sikut lah. Lu ketawa aja. Oke. Saling sikut. Guys, ini perkara lengket ya guys. Saling sikut, oke. Ya ada apa ya, politik kantor yang rasanya seolah-olah nggak ada, tapi itu ada sebenarnya gitu. Oke ya. Kedua, kita ngomong live. Live itu rasanya itu bebas, tenang, enjoy. Nah, kita bebas untuk milih, nyaman gitu. Iya. Jadi berbeda kan dua ini kan? Iya kan, level of people juga gimana? Atau bisa jadi juga kebalik. Ada juga mungkin ya level of people. Mungkin juga ada yang, wah kalau saya work lebih bebas gitu dibanding saya. Bisa jadi. Gitu. Tapi apapun itu, dua hal yang berbeda. Nah, itulah kemudian maka kita akan happy atau akan optimal di satu sisi dan kita tidak akan optimal di sisi yang lain karena ini berbeda. Atau kita sedang berusaha menyeimbangkan dua hal ini yang seolah-olah tidak seimbang. Oke. Betul ya? Level people ya. Nah, padahal kalau kita lihat work itu bagian dari life kita kan? Work itu bagian dari hidup kita kan? Maka sebenarnya bukan work and life balance, tapi life balance di mana work ada di dalamnya. Oke, karena saat kita work, ya mestinya kita juga live ya. Iyalah. Kalau kita work life balance dipisah, berarti work itu bukan life dong. Iya benar. Bahkan waktu work kita nggak sedang live, nggak sedang hidup gitu kan. Jadi robot lah di situ. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini loh yang kita lihat, paradigma ini loh yang kita perlu sadari ya, bahwa benarkah work life balance itu sesuatu yang memang harus dibalancing, yang harus diselaraskan atau diseimbangkan gitu ya. Atau memang justru bukan work-life balance. Yang perlu diseimbangkan adalah hidupnya kita. Life-nya ini yang perlu diseimbangkan. Oke. Work termasuk di dalamnya. Jangan-jangan yang nggak seimbang itu bukan antara bekerja sama hidup ya? Iya. Jangan hidupnya yang nggak seimbang. Hidupnya yang nggak seimbang. Dan memang yang terjadi kan hidupnya yang nggak seimbang kan. Bukan pekerjaannya saja kan. Oke. Kalaupun pekerjaan nggak seimbang, artinya emang hidupnya lagi nggak seimbang kan. Oke. Benar nggak? Oke, istilah itu berarti memungkinkan untuk dibuat jadi semacam pembenaran ya. Pembenaran atau memang ya keren aja sih istilahnya work life balance, kayaknya gimana gitu kan. Nah, iya benar. Iya kan, kayak keren tuh istilahnya. Tapi kalau kita terperangkap pada istilah itu dan kita mengangkat bahwa ini kok harus work and life balance nih gitu. Maka kita sebenarnya secara tidak langsung sudah mengatakan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan gitu ya, atau sesuatu yang kemudian bukan hidup dan sesuatu yang ini hidup saya gitu, itu harus diseimbangkan. Padahal kan nggak gitu kan sebenarnya. Betul. Nah, itulah kemudian yang sebenarnya kalau kita lihat yang perlu balance itu ya life kita. Maka sebenarnya yang tepat menurut saya ya, sekali lagi ya, bisa jadi ini mungkin work life people lagi. Level people bisa jadi punya pendapat yang berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya adalah ini bisa jadi ada sebuah yang tepat adalah life balance. Bagaimana kita menyeimbangkan hidup kita. Oke. Itu. Bagaimana jadi kita kalau menyelaraskan ya. Ya. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang work life balance itu mitos atau kebutuhan, mungkin kita perlu ganti dulu istilahnya. Bukan work life balance. Bisa jadi. Ini juga bisa jadi bukan kebutuhan juga. Ya. Work life balance itu bisa jadi yang kita butuhkan justru life balance keseluruhan. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang life balance, level of people, ini kita tidak berbicara hanya work dan life-nya saja. Yes. Tapi kita berbicara paling tidak yang saya pernah pelajari, saya yakin Bro Fajar juga pernah belajar kan kita ya. Ada 4 atau 5 dimensi bahkan. Dari hidup yang perlu kita seimbangkan. Untuk supaya kita bisa dapat si life balance tadi, kita perlu ada 5 dimensi tadi ya, yang perlu ini diseimbangkan. Yes. Apa tuh Coach? Jadi bukan hanya worknya saja. Yuk kita lihat ya. Apa saja yang pertama? Adalah spiritual kita. Spiritual, oke. Apa spiritual? Spiritual itu tentang kebermaknaan dan kebermanfaatan diri kita. Kebermaknaan dan kebermanfaatan diri. Iya, saya hadir untuk apa sih? Mau yang lebih luas, saya hidup ini untuk apa? Wow. Tuhan menciptakan saya ini untuk apa? Itu luasnya.
kalau kita persempit, saya berada di kantor ini untuk apa sebenarnya? Oh, oke. Apa makna saya berada di kantor ini? Apa kebermanfaatan yang saya tanamkan dalam diri saya tentang hadirnya saya di kantor ini? Oke. Kebermanfaatan, apa memang manfaat saya ada di sini? Oke. Itu ngomongin spiritual. Plus juga ngomongin religi, ngomongin hubungan ke Tuhan, gitu ya. Oke. Jadi spiritual itu tentang kebermaknaan diri kita, makna yang kita ambil untuk di konteks kita berada, kemudian juga hubungan kita dengan Tuhan. Spiritual religinya. Religinya. Ya, konteks spiritualnya, konteks religinya itu masuk dalam spiritual. Ini kan perlu nih. Oke. Ini sama seperti apa yang dikatakan si Simon Sinek itu ya, si start with why itu ya. Iya. Dimulai dari spiritual. Iya, spiritual kan. Kita tanya kenapa saya di sini, apa makna kehadiran saya di sini, apa manfaat saya ada di sini gitu kan. Nah, itu kan masuknya di spiritual. Plus juga kita bagaimana apa maksud Tuhan menempatkan saya di sini, apa yang perlu saya optimalkan dari apa misi yang Tuhan kasih ke saya dan lain-lain. Itu kan ngomongin spiritual. Ya. Kenapa? Kalau kita punya ini kuat, maka kita bisa tahu saya di sini untuk mau ngapain, saya hadir di sini, manfaat saya untuk apa. Itu kalau itu clear, maka kita bisa bekerja beraktivitas itu bisa optimal, bisa produktif tuh. Oke. Ini baru satu dimensi nih. Baru satu dimensi. Oke. Spiritual. Terus ada apa lagi, Coach? Kemudian berikutnya ada sosial. Oke, spiritual sosial. Sosial. Apa sosial? Ya hubungan dengan orang lain lah. Ini termasuk hubungan dengan keluarga, iya, dengan lingkungan di rumah mungkin iya, lingkungan pertemanan iya, lingkungan pekerjaan iya. Kan kita bertemu dengan orang kan? Iya, benar. Dan manusia kan makhluk sosial kan? Yes. Bahkan Tarzan saja, itu kalaupun Tarzan memang beneran ada ya kan, itu film doang kan? Iya, benar. Tapi kalaupun beneran ada, maka Tarzan itu kan gak hidup sendiri. Iya benar. Bahkan kalau nggak salah tuh pernah ada salah satu film yang pemerannya itu terdampar di sebuah pulau terpencil, yang pada akhirnya dia buat orang-orangan dari bola voli yang dia ajak ngobrol. Benar. Karena makhluk sosial, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bersosialisasi dengan orang lain siapapun itu. Artinya ini juga perlu diperhatikan kan? Ada faktor sosial atau ada dimensi sosial yang perlu kita penuhi gitu. Apalagi ngomongin intelektual. Iya dong. Ya kita kan perlu belajar, betul nggak? Level of people kan ya salah satu mendengarkan podcast ini kan juga untuk sama-sama bisa mendapatkan mungkin sudut pandang baru, pembelajaran baru, hal-hal baru gitu ya. Dan juga bisa ada perspektif baru gitu ya. Benar. Itu kan berkaitan dengan intelektual. Ya. Untuk apa intelektual ini kita perlu fokuskan untuk supaya kita juga bisa menghasilkan karya kan? Ya, betul. Karya di mana? Dimanapun, misalnya teman-teman bikin sesuatu kah, atau teman-teman misalnya sesimpel teman-teman tahu caranya bersihin bak mandi misalnya, atau bersihin kamar mandi gimana caranya, kan ilmu juga tuh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, simpel itu. Tapi kalau luasnya gimana? Kita di tempat kerja, teman-teman di tempat kerja. Apa yang teman-teman lakukan? Kan sambil bekerja juga mempelajari hal-hal baru. Betul nggak? Teman-teman misalnya baru lulus gitu ya, fresh graduate, masuk ke tempat kerja, berbeda nih. Maka belajar hal-hal baru. Ya. Apapun itu intelektual kan? Betul. Ngomongin tentang bagaimana memenuhi pengetahuan, kemudian melatih skill kita ada di situ. Nah, ini perlu juga kita seimbangkan kan? Betul. Dan kemudian supaya kita bisa menghasilkan karya tadi, gitu ya, hasilnya karya. Makanya kalau di perusahaan kan kita namanya karyawan kan, bukan pesuruan kan? Oh, itu di daerah Jawa, Coach. Nah, itu pasuruan itu namanya ya. Ya, bukan pesuruh kan? Tapi karya. Karena apa yang diharapkan karya? Dan itu intelektual ngomongnya. Nah, kemudian apalagi? Yang berikutnya adalah spiritual sudah, sosial sudah, intelektual. Kemudian kita kerja emang ngapain? Nyari duit dong. Iyalah. Mendapatkan penghasilan dong. Iya, benar. Untuk apa? Ya banyak. Ya, untuk nafkahin keluarga, untuk apa? Yes. Maka kita butuh materi kan? Iyalah. Butuh duit gitu ya. Benar. Mau bangun rumah, mau beli mobil dan lain-lain. Maka dimensi materi ini penting. Gitu, kita juga perlu mengejar materi atau perlu memfokus pada bagaimana kita bisa punya pendapatan, punya penghasilan. Untuk apa? Untuk hidup gitu. Benar. Baik untuk kebutuhan utama maupun kebutuhan pendukung. Ya. Kemudian apa? Fisik.
bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan yang sehat, kita punya waktu untuk olahraga dan seterusnya, menjaga fisik kita. Bagus makanan yang sehat ya, bukan makanan bergizi ya. Ya, no comment ya. No comment ya. No comment benar. ya. Makanan yang sehat yang penuh gizi Iya, kan. penuh gizi Maksudnya ya. gitu. Iya, benar. Itu memang perlu ada Iya, Bob, materinya. jangan mancing-mancing saya Pak ya, tolong. Oke, nah jadi minimal tidak 5 hal ini kan perlu kita seimbangkan. Kan bukan tentang worknya doang. Benar. Tentang dan bukan hanya life. Tentang work sama life apanya yang perlu kita seimbangkan gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat life balance-nya ini kan, work termasuk di dalamnya. Work ada di mana di 5 ini? Ada di mana-mana. Work ya, kerja. Taruhlah kita bilang kerja kantoran, kerja profesional lah. Oke, intelektual ada nggak di situ? Ada dong. Ada dong. Benar. Butuh kecerdasan kita, butuh Iya. kemampuan kita, butuh pengetahuan kita dalam bekerja, betul nggak level people? Betul. Kemudian apa? Sosial ada nggak di dalam work? Ya ada. Ada lah, masa kita jadi orang diem aja nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, nggak apa, kerja aja, habis kerja udah diem aja kan nggak mungkin. Iyalah. Kita berinteraksi. Iya. Apakah itu interaksi dalam konteks pekerjaan atau memang dalam konteks pertemanan biasa? Di dalam bekerja sama. Work juga di dalamnya ada ini, ada unsur-unsur yang tadi, ada intelektual, ada apa? Spiritual ada nggak? Ada. Ya kan kalau nggak ada spiritual ya bisa jadi kita korupsi sembarangan. Iya. Gitu. Betul. Karena tidak merasa diperhatikan, tidak punya meaning bekerja yang benar itu kayak gimana gitu ya. Tidak tahu arti kebermaknaan dan kebermanfaatan dia di situ untuk apa. Makanya dia kerja ya bodoh amat gitu. Mau yang cara baik, cara buruk ya dia lakukan. Itu yang terjadi kan kalau nggak ada spiritual kan. Yes, benar. Maka spiritual, intelektual, sosial, material gimana? Ya namanya kerja, yang namanya work kan kita pengen dapat duit dong. Iya dong, ada upahnya dong. Ada upah, bahkan Benar. beberapa mungkin ini perlu ini nih, saya butuh tambahan nih, mungkin ada ini rumah belum lunas misalnya, mau lunasin rumah gitu. Bisa jadi kita kemudian cari pekerjaan tambahan atau lain-lain lah. Intinya work juga kan. Betul. Untuk apa? Untuk material kan. Dapetin duit, untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, untuk macam-macam, untuk liburan dan lain-lain, material kan. Kemudian ya kesehatan. Ya masa kerja terus nggak istirahat gitu. Iya benar. Kenapa kita istirahat? Kenapa kita butuh libur supaya ada sehat, baik sehat fisik maupun sehat mental. Ini ngomongin work. 5 hal ini ada. Life ada juga ya. Sebenarnya kan tidak terpisah work sama life kan. Iya benar. Jadi yang diseimbangkan sebenarnya bukan work dan life-nya, tapi 5 dimensinya yang perlu kita seimbangkan. Ini ada di dalam semua aktivitas kita, baik dalam aktivitas pekerjaan, liburan, arisan, Iya. apalagi aktivitasnya kan, jalan-jalan dan lain-lain. Gitu. Oke. Berarti kalau dilihat dari si 5 dimensi tadi, Ya. ini rasanya 5 dimensi itu kalau dia ada di semua lini aktivitas. Iya. Nah, 5 dimensi ini tuh dia sifatnya urutan atau sebenarnya bekerjanya secara simultan, Coach? Simultan, kan tadi semuanya ada. Oke. Dalam konteks misalnya tadi ya dimensi intelektual. Ada sosial nggak di dalamnya? Ada dong. Benar. Kita belajar sama orang berarti bersosialisasi dengan orang kan? Iya. Ngobrol sama orang atau melihat perilaku orang yang kita pelajari kan? Iya. Ya, di situ ada spiritual nggak? Ada juga spiritualnya. Apa? Kita punya tujuan yang jelas. Kita punya tahu nih. Ini saya belajar maknanya untuk apa, kebermanfaatannya untuk apa? Jelas dong, gitu kan? Benar. Kemudian butuh materi nggak? Butuh. Kadang-kadang kita ikut kursus ya bayar. Ya kadang-kadang kita belajar apa ya? Traktir orang untuk ngobrol sama dia biar kita dapetin insight-insight dari dia misalnya. Iya. Toh juga butuh material. Fisikal sama, butuh juga. Fisikal dalam arti apa? Kesehatan mental pun termasuk kan di dalamnya. Gitu. Jadi ini terintegrasi satu. Jadi 5 ini bukan berdiri sendiri tapi dia terintegrasi satu sama lain. Yes. Ya, terintegrasi satu sama lain. Saling terhubung ya. Saling terhubung satu sama lain. Ini nggak bisa dipisahkan. Gak ada orang belajar habis itu nggak ada spiritualnya. Ya dia belajarnya kayak robot. Iya dong. Nggak ada maknanya, nggak ada kebermanfaatannya. Iya. Untuk apa? Dia cari duit aja. Habis itu untuk siapa? Untuk dia sendiri, nggak untuk orang lain, nggak untuk. Ya kan nggak gitu juga konsepnya kan? Benar. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dari 5 dimensi yang perlu kita selaraskan ini, Coach. Nah, ini tuh
Gimana bentuknya? Apakah dari satu dimensi ini kalau dilihat kan dimulai dari ada spiritual itu kan, kebermaknaan, kebermanfaatan dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tentang makna kenapa saya ada di sini, kenapa Tuhan mengizinkan saya ada di sini. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk melihat 5 dimensi ini dalam kita menyelaraskan sifatnya semua perlu sama rata, 5-5-nya itu perlu punya porsi yang sama. Atau gimana coach? Karena kalau kita lihat teman-teman level up people di rumah juga bisa jadi ada yang baru pertama kali bekerja dari fresh graduate. Kan rasanya nggak bisa sama nih dengan sama yang sudah pro hire misalkan. Gitu. Jadi gimana ngelihat gitu coach? Ya emang nggak bisa sama. Jadi balance di sini tuh bukan bagi rata, sama rata bukan. Tapi proporsional. Oke. Contoh ya level up people nih misalnya. Misal level up people ini baru lulus kuliah, fresh graduate, masuk di dunia kerja. Ya, saya doakan semua tidak susah cari kerjanya. Amin. Ya. Amin ya. Apply sekali langsung diterima gitu misalnya. Amin. Insyaallah. Nah, baru masuk di dunia kerja, baru beneran masuk, bisa jadi yang perlu difokuskan atau yang perlu porsinya lebih banyak dari 5 ini bisa jadi misalnya ya. Oh, berarti sosialnya. Saya perlu beradaptasi, ngobrol sama banyak orang, kenal banyak orang gitu ya. Sosialnya, sosial di kantor. Bukan sosial di luar gitu ya. Karena saya baru masuk nih, saya perlu banyak meluangkan waktu, energi saya untuk apa? Untuk banyak kenalan sama orang, belajar sama orang, belajar dalam konteks intelektual. Yes. Oh, berarti sosial intelektual nih. Kenapa saya perlu banyak belajar? Nanti kemudian saya minta di mentor. Saya di mentor, saya belajar. Oh, cara ini gini, saya fokuskan. Bisa jadi beberapa dari level people mungkin ketika baru masuk nih, ya meluangkan waktu untuk setelah jam kerja mulai baca-baca aturan perusahaan, baca-baca SOP ya untuk memahami. Itu kan berarti porsinya lebih banyak. Ya, betul. Dibanding kita sosial tapi konteksnya sosial sama teman-teman, nongkrong cakep kan. Nongkrong keren. Kalau cantik kan cewek ya. Keren. Nongkrong keren supaya kan dapat gitu. semuanya nih ya. Supaya lebih global ya. Lebih global. Nah, jadi nongkrong keren. Nah, daripada gitu kan kita bisa jadi meluangkan waktu lebih banyak untuk sosialnya tapi sosial di kantor. Intelektualnya kita belajar tentang aturan perusahaan kah, tentang SOP kah, tentang bagaimana aturan kerja di sini kah dan lain-lain. Gitu ya. Fokusnya itu dulu. Oh, material ada nggak? Materi. Ya bisa jadi ini porsinya kita perkecil dulu. Karena baru fresh graduate, kita nggak bisa kemudian saya minta 50 juta deh Pak sebulan. Anda baru fresh graduate ya 50 juta saya rasa itu aman lah gitu. Ya nggak gitu juga Ferguson. Gitu ya. Bisa jadi faktor material yang memang perlu kita kumpulkan, uangkah itu atau kita mungkin pengen beli mobil mungkin perlu kita tahan dulu karena belum nih saatnya. Ya kita masih perlu naik MRT mungkin atau kita masih perlu naik bus gitu misalnya. Untuk apa? Karena kita fokusnya lagi di situ tuh. Oke. Jadi dia proporsional. Tergantung dengan konteksnya. Teman-teman lagi di situasi apa yang kemudian butuh lebih banyak porsinya di area yang mana atau di dimensi yang mana dari kelima tadi. Oke, berarti untuk menyelaraskan si 5 dimensi itu tuh kita perlu lihat dulu ya kondisi kita ada di mana. Situasi kita di mana. Kita butuh porsi yang mana lebih banyak, porsi yang mana masih bisa dikurangi. Oh, yes. Karena memang kalau misalkan case-nya adalah teman-teman yang fresh graduate ini baru masuk, memang butuh adaptasi cepet ya. Iya. Di masa orientasinya dia tuh bisa jadi porsi paling banyaknya ya di sosial, intelektual, gimana caranya dia nggak cuman pelajarin tentang job desk-nya dia, tapi juga dia kayaknya perlu paham juga gimana strategik perusahaan yang perlu dicapai supaya dia juga bisa menjelaskan ke situ ya. Betul. Oke. Contoh misalnya teman-teman sudah pro nih, misalnya mungkin level up people yang mungkin sudah bekerja cukup lama, skillnya pokoknya udah ini banget lah, udah menguasai banget gitu ya. Ya mungkin teman-teman akan berpikir, oke, saya mulai berpikir tentang nilai. Saya berikan nilai bisa lebih nih karena apa yang saya punya gitu ya. Maka teman-teman mungkin ngomongin materialnya lebih tinggi. Wah, saya pengen mau nego gaji. Kalau enggak, saya pengen cari tempat lain yang mungkin bisa mau menawarkan saya lebih banyak, lebih besar. Apapun itu, ini contoh ya level people ya.
baru bisa jadi kemudian kita mulai berpikir tentang porsi materialnya mulai diperbesar. Iya, betul. Kita mulai cari, mana nih gaji yang lebih tinggi, atau kita nego dulu sama perusahaan sekarang. Saya sudah bisa begini, saya sudah lakukan ini, saya bisa melakukan ini. Nilai yang saya berikan tuh sudah jauh lebih besar dibanding apa yang saya dapatkan dari perusahaan dalam konteks gaji misalnya. Iya. Maka kita nego, gimana kalau gajinya dinaikin? Kan ini udah ngomongin materi kan. Nah, ngomongin materi nih, ngomongin sesuatu yang kita dapatkan ya. Baru kemudian kalau itu sudah pas, ya mungkin fokus ke dimensi materinya bisa kita perbesar, karena menurut kita nilai kita seharusnya sudah lebih besar dari itu. Itu contoh ya, contoh. Maka ya di situasi ini ya teman-teman bisa ya udah kalau begitu mungkin porsi intelektualnya teman-teman udah diturunkan bukan berarti jadi nggak ngelakuin apa-apa ya, tapi lebih kepada sekarang saya bukan masalahnya lagi belajar yang banyak karena saya sudah tahu semua tentang perusahaan ini. Ya. Beda cerita kalau kita belajar karena kita pengen pindah ke hal yang baru yang dengan tantangan yang baru. Itu mungkin berbeda. Tapi kalau misalnya kita di tempat yang memang kita sudah firm, udah lama, sudah sangat menguasai, bisa jadi konteks intelektualnya kita tidak diprioritaskan lagi atau tidak menjadi porsi yang dominan lagi. Kita pindah ke yang lain, misalnya dengan nilai ini saya mau nego gaji supaya saya lebih nyaman juga karena saya bekerjanya lebih, saya memberikannya lebih, pemikiran saya sekarang saya sudah bisa berpikir strategik yang lebih begini, maka nilai saya kayaknya saya perlu minta penyesuaian. Ngomongin materi di situ. Gitu ya. Ternyata saya bekerja sudah cukup lama, sudah masuk usia 40 tahun ke atas. Fisikal sudah mulai kita perhatikan. Walaupun bukan berarti yang 20-an, 30-an nggak merhatiin fisikal ya. Tapi bisa jadi porsi fisikalnya, kesehatan tubuhnya sudah lebih besar porsinya, bisa jadi. Mulai lagi kita sudah mikirin, saya kemana datang dari rumah ke kantor udah bawa makanan sendiri. Yang benar. Rendah garam, rendah kalori, rendah gula gitu ya. Nah, bisa jadi. Jadi bukan berarti semuanya sama rata, tapi tergantung porsinya. Porsi itu tergantung dari kebutuhan kita atau situasi yang kita ada saat itu. Gitu. Itu yang kemudian kita bilang balance. Sehingga nggak bisa nih 5 ini bagi rata. Nggak fair juga kan 5 bagi rata. Bisa jadi yang nggak butuh dia dapat jatah lebih banyak atau sama dengan yang sangat butuh, bisa jadi berbeda tuh. Jadi nggak optimal lagi tuh kalau kita baginya sama rata. Jadi memang perlu menyelaraskan sesuai dengan di mana kita berada gitu ya, situasinya seperti apa gitu ya. Itu yang kita bilang balancing tadi. Jadi bukan sama ratanya tapi proporsional sehingga hidup kita yang balance. Bukan waktu antara kelima dimensi ini yang balance. 24 jam bagi 5 enggak gitu. Tapi hidup kita jadi balance karena ketika kita butuh apa, kita perbesar porsi di situ yang tidak terlalu butuh, bukan nggak butuh ya, tapi mungkin yang kebutuhannya tidak terlalu tinggi ya kita turunkan porsinya di situ. Gitu. Ini semakin menarik nih level of people. Nah jadi coach kalau ngelihat sekarang kita ngeliat jadi work life balance, ngeliat dengan realitasnya nih coach. Gimana? Perlu gimana sebenarnya jadinya ya menyikapinya nih, memandang si work life balance ini dengan nggak perlu gimana, perlu sadar aja sih. Perlu sadar sama situasinya. Yang pertama kita perlu sadar dulu rekan-rekan sekalian, level of people. Kita perlu sadar bahwa saya mau menyimbangkan hidup saya nih. Benar. Kesadaran pertama adalah saya butuh seimbang atau enggak. Itu dulu. Berarti bisa jadi ada yang udah biarin aja. Bisa jadi walaupun dengar ini tapi dia nggak sadar bahwa dia memang butuh menyeimbangkan dirinya, hidupnya dalam hal ini ya. Apa sih? Saya aman-aman aja gitu. Selama ini ya kita merasa aman-aman aja. Bisa jadi orang yang bersama dengan kita tidak misalnya. Iya, benar. Contoh. Saya dulu pernah ini contoh pribadi nih. Saya dulu pernah diingatkan oleh kakak saya. Negur. Dia bilang gini, kamu itu kalau nyari kerja nggak akan pernah habis. Maka kalau fokus di kerjaan karena bilang masih ada kerjaan, maka masih ada kerjaan itu tidak akan pernah habis tuh kerjaan. Iya sih, benar. Iya kan? Benar. Bekerjanya, maka kamu juga perlu. Saya lihat nggak pernah nongkrong, nggak pernah ini. Keluarga juga udah kayak cuman pulang ke rumah ketemu keluarga gitu aja gitu ya. Jadi fokusnya memang kerja, dan apalagi dulu kan saya IT ya. Aku kan ini kan begini-gini kan orang IT kan. Jadi fokus gini aja, udah kayak orang nggak mau tahu dunia lain gitu ya. Nah,
Itu saya sempat ditegur gitu. Kemudian saya sadar iya ya saya gini banget sih gitu. Udah lagi tuh di rumah dikasih fasilitas sih sama kantor, dikasih komputer dibawa ke rumah. Untuk apa? Supaya bisa monitoring. Intinya tetap suruh kerja gitu. Iya. Tapi kan habis itu iya ya. Saya ini kerja, tapi kerjanya porsinya nggak semuanya saya atur gitu. Sehingga betul-betul hanya fokus ke ini belajar. Oh ini kenapa bisa begini? Belajar cari ini. Oh ini begini. Intelektualnya mungkin dapat di konteks pekerjaan saya itu intelektualnya mungkin dapat. Betul. Secara ilmu mungkin saya dapat banyak banget. Tapi sosial, ya orang kenal saya sebagai orang yang suka mendekam di data center doang gitu. Nggak kemana-mana misalnya. Di label introvert. Oke. Padahal memang gitu. Ambivert. Ambivert. Bisa sekarang sudah bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Bapak kan tahu, Pak. Nah, itu yang terjadi sama saya. Artinya apa? Sadar dulu yang pertama. Yes. Iya, saya sadar bahwa oke, sekarang saya bagaimana? Sudah seimbangkah hidup saya? Level Up People juga coba cek ya. Coba yuk sama-sama dicek dulu. Coba tanya sama diri sendiri. Sambil membayangkan semua aktivitas kita, aktivitas rekan-rekan semua, Level Up People semua, aktivitas baik di pekerjaan atau mungkin di sosial. Saya nggak bilang kemudian pekerjaan akan di ini ya. Bisa jadi ada yang kemudian ketika merenung, iya saya kebanyakan nongkrong di kafe dibandingin saya kerja gitu ya. Silakan dilihat aja dulu. Menyusuri perjalanan hidup mungkin 6 bulan 1 tahun belakangan ini. Sekarang ada di situasi mana? Adakah yang tidak seimbang dari 5 dimensi tadi? Spiritual, intelektual, sosial, material, fisikal. Ada nggak yang nggak seimbang? Saya ini misalnya olahraga kurang, berarti nggak seimbang. Harusnya fisikalnya dilatih gitu ya. Nggak seimbang, akhirnya apa? Ya kemarin sempat kan kena yang leher itu ya. Itu kan gara-gara nggak seimbang, jarang olahraga, jarang stretching gitu. Giliran bawa ransel, sok masih muda kan, bawa ransel berat, abis itu kena leher. Jadi kalau training kan? Besok-besok bawanya carry aja kok. Nah, bawanya carry. Ya saya kalau training sama bapak kan tolong bawa laptop. Saya nggak bawa laptop berat gitu. Oke, jadi itu artinya apa? Satu, sadar dulu. Ya. Sadar kita perlu menyeimbang. Ada yang nggak seimbang nggak? Kalau ada, di bagian mana nggak seimbangnya? Oke. Kalau ketemu di bagian ini, maka apa yang membuat ini penting untuk kita seimbangkan? Oke, berarti why kita perlu seimbang dulu nih. Lihat impactnya. Kalau nggak seimbang, apa impactnya? Kenapa? Melihat impact ini mendorong kita untuk bergerak. Yes, gitu. Berarti selain pertama perlu sadar, setelah itu perlu acknowledge juga nggak sih, Coach? Kayak ya perlu sadar, perlu mengakui bahwa ternyata memang dimensi ini saya kurang. Iya, itu bukan untuk dilawan kok. Itu untuk tadi acknowledge ya. Thank you. Saya pakai istilahnya acknowledge, mengakui diri sendiri bahwa oke, saya kurang di sini. It's okay kan, nggak apa-apa kan hidup kita. Iya, kita benar. mau berubah menjadi lebih baik, kita lihat saya kurangnya di sini ternyata. Ketika kita sudah dapat kurangnya di mana, ya sudah mulailah kita kemudian lihat dengan kekurangan ini saya maunya ke depan apa. Solusi apa yang ingin saya dapatkan dari hal yang kurang ini? Ya. Yang belum seimbang ini. Ya udah, kita buat, kita punya tujuan, kita ciptakan tujuan perubahannya. Ya udah, kita mulai prosesnya. Oke. Tentunya Level Up People, yang namanya proses itu ada urut-urutan atau ada hal-hal yang dilakukan, bukan instan tiba-tiba ting langsung seimbang, enggak gitu. Kadang bisa jadi kita melewati fase yang nggak nyaman. Ya, gitu ya. Oke. Betul. Dan ini Level Up People mungkin pernah ini ya, pernah dengar ada satu orang yang mengatakan kalau orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang bekerja lebih panjang ternyata, tapi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang dia bisa berdamai dengan ketidaknyamanannya. Oke. Bisa jadi gimana cara supaya life kita tuh jadi balance? Iya, kalau life-nya mau balance, bisa jadi kita perlu apa ya? Perlu menerima dengan segala halnya. Salah satunya mungkin ketidaknyamanan itu ya, karena kan jadi berubah ya. Jadi gini, kita kan terpola ya. Level Up People, hidup kita kan punya pola nih, ya kan? Level Up People misalnya, yang kerja tiap hari gitu, bangun jam berapa, kemudian mandi, kemudian siap-siap berangkat kerja, pulang kerja, itu lagi setiap hari, kan jadi pola kan? Iya.
pola itu kadang-kadang beberapa orang walaupun bisa jadi dia merasakan ketidaknyamanan, tapi karena dia menjadi pola itu akan membuat kita jadi nyaman. Semu. Oke. Kenapa saya bilang semu? Kita nyamannya karena pola aja. Ya, karena pola aja. Saya ambil contoh sederhana ya rekan-rekan sekalian. Saya biasanya mencontohkan begini. Kalau kita pakai kemeja nih. Coba Bro Fajar bayangkan sedang pegang kemeja. Oke. Biasa masuk tangan kanan dulu, tangan kiri dulu kalau kemeja. Atau masuknya langsung dua-dua. Kayak pakai kaos. Langsung gini gitu ya. Kanan kiri dulu. Kanan dulu. Level people silakan membayangkan ya. Level people yang mana? Masukin ke meja tuh kanan dulu tuh kiri dulu atau langsung. Kalau kanan dulu, coba sekarang bayangkan memasukkan ke meja itu tangan kiri duluan. Kalau yang level people biasanya kiri duluan, yuk masuk kanan duluan. Kalau biasanya yang langsung dari atas gitu, coba buka kancingnya, masukin yang kiri duluan atau salah satu deh. Oh, yang dari atas nggak dari bawah ya? Ada juga dari bawah ya? Nggak dong, dari atas nggak bisa dong. Baju ini loh, baju lapangan tuh, baju ketal pakai itu loh. Iya benar. Nah, itu kan dari bawah tuh. Wearpack kan dari bawah ya, benar. Nah, coba deh, apa yang dirasakan? Aneh kan? Dan kalau saya jadi nyaman nggak? Jadi merasa berdosa, Coach. Karena kiri duluan ya. Iya, kiri duluan. Dari kecil kan orang tua tuh selalu bilang kiri itu adalah tangannya setan. Ya, setan dong ini. Aduh, maaf ya, tangan kiri. Pantas suka godain. Astagfirullah. Nah, tapi poinnya gitu. Kenapa? Kita terpola sehingga kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman bukan hasilnya, tapi karena kita perlu merubah pola itu yang membuat kita nggak nyaman. Okay. Kita sudah tahu kalau saya olahraga terus nih, olahraga rutin nih, maka nyaman. Nantinya saya akan hidup itu sehat dan nyaman. Benar. Kita tahu itu. Betul. Tapi kenapa nggak mulai? Ini ngomong diri sendiri. Karena kita tidak siap dengan ketidaknyamanan ya. Karena ketika kita merubah pola, mungkin bangun tidur. Kalau misalnya lagi libur, bangun tidur, tidur lagi. Habis sholat subuh, tidur lagi, kan enak tuh. Benar. Berarti bener ya? Benar. Berarti lu juga ya? Benar. Kalau udah kena kasur ya kan level. Rasanya kita mau ngukur kasur kan. Nah, artinya kalau memang pola itu kita lakukan, bangun tidur, sholat subuh misalnya bagi muslim ya, sholat subuh, atau misalnya libur ternyata karena udah terbiasa bangun pagi, bangun dikit, libur ternyata, ya udah yang sholat subuh habis itu tidur lagi. Itu pola kita kalau liburan. Iya. Ingat, pola ketika liburan. Kita mau ubah nih. Ketika proses mengubahnya pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena kita keluar dari polanya. Iya betul. Ya, kita keluar dari polanya. Nah, tapi kalau keluar dari pola itu kita lakukan, dia akan menjadi pola baru. Ketika pola baru berarti manfaatnya lebih besar dong. Sudah terjadi kenyamanan yang baru dong. Iya betul. Iya kan? Nah, makanya itu yang tadi Bro Fajar bilang, nggak semuanya nyaman ketika berubah. Ya memang namanya berubah, yang namanya menyeimbangkan yang tadinya mungkin kita dengan pola begini ternyata nggak seimbang. Kita lihat, ternyata nggak seimbang nih. Saya mau mengubah yang seimbang bagaimana? Kita buat yang seimbang begini. Kita mau eksekusi, ada perubahan pola, itu pasti nggak nyaman di awal. Oke. Saya bukan motivator yang kemudian berteriak kita bisa. Nggak gitu, Ferguson ya. Nggak gitu. Perubahan itu pasti memunculkan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena polanya berubah. Oke. Ketika polanya berubah, kita yang tadinya, tapi kenapa polanya berubah? Karena kan kita punya tujuan nih. Iya, benar. Kita mau menyeimbangkan yang tadinya belum seimbang. Yes. Mau menyelaraskan yang tadinya belum selaras. Mau balancing tadi kan. Maka ya prosesnya dijalankan. Setelah tadi kita kenali, kita aware gitu ya, kita sadari, kita kenali, kemudian kita lihat maunya apa gitu ya, perubahannya seperti apa, strateginya bagaimana, eksekusi. Nyaman? Enggak. Ya. Enggak, ini bukan kelas motivasi yang kita pasti bisa. No, bisa, tapi nggak akan nyaman awalnya. Kenapa? Perubahan pola. Lama-lama dia akan terbentuk pola baru. Barulah kemudian di situ muncul kenyamanan yang baru. Tapi kenyamanan yang baru yang diharapkan adalah kenyamanan yang bukan palsu. Seperti bukan palsu. Ya. Bukan palsu ya. Bukan palsu. Ya. Ya. Kenapa bukan palsu? Karena polanya sudah berubah yang lebih baik, dan pola itu sudah kita lakukan ya, dengan strategi yang dengan tujuan tadi, menyeimbangkan tadi. Ada keseimbangan tadi dalam hidup, ada keselarasan, ada balancing tadi. Iya. Gitu. Sehingga pola yang baru nyamannya sudah nyaman yang betul-betul nyaman dari prosesnya dan nyaman dari perasaan kita.
Oke, jadi kalau kita lihat ya, zona nyaman, zona kan biasa kita bilang zona nyaman. Di luar zona nyaman tuh kan ada yang namanya Zona bertumbuh. Ya. Betul. Di luar zona bertumbuh ada namanya zona kecemasan. Oke. Banyak orang pinginnya instan. Pingin wah buru-buru nih, maka dia kemudian lompat langsung, wah pokoknya mau saya bisa kok, saya cepat nih, langsung ke zona, langsung lompatnya jauh. Karena baru dimotivasi tadi ya. Ya, apa yang terjadi? Dia masuk bukan ke zona bertumbuh tapi ke zona cemas karena terlalu jauh. Yes. Maka apa yang terjadi? Wah, dia rasa nggak nyamannya terlalu besar. Ketika itu terjadi apa yang kemudian terjadi pada diri dia ketika dia rasa nggak nyaman banget karena dia masuk ke zona kecemasan yang ada resisten. Oke. Ketika dia resisten, saya nggak mau kayak begini, saya nggak mau hidup kayak begini, saya nggak mau, susah banget ternyata begini. Udahlah, balik lagi dia nggak mau berubah. Makanya kenapa dia bilang, udahlah yang begini aja lebih enak. Padahal bukan enak, bukan nyaman. Dia yang salah, dia pengennya buru-buru. Maka prosesnya level up people, prosesnya dia tidak jalankan dengan baik, tapi dia kemudian maunya lompat langsung. Oke. Nah, sebenarnya gimana? Yang perlu kita lakukan? Ya udah, kita sudah merancang, maka stepnya jangan jauh-jauh. Oke, kita mulai prosesnya dulu. Oke, proses pertama saya gini dulu. Proses kedua saya begini. Ketiga saya begini. Sehingga langkahnya itu pelan-pelan. Pelan itu bukan berarti jalannya pelan ya, tapi dia langkah demi langkah. Dan dia nggak langsung jauh. Supaya apa? Supaya keluarnya ke zona bertumbuh. Zona bertumbuh nggak nyaman tapi masih bisa ditolerir. Sampai dengan dia zona bertumbuh ini muncul lama-kelamaan menjadi zona nyaman yang baru. Sehingga zona nyamannya makin luas nggak? Iya. Zona nyamannya makin luas. Zona nyaman yang pertama plus zona bertumbuh yang sekarang jadi zona nyaman. Oke. Maka zona nyaman jadi luas. Pertanyaannya, kalau zona nyaman sudah luas, tadinya zona bertumbuh sudah muncul menjadi zona nyaman yang baru. Tadinya anxiety, zona kecemasan jadi zona apa? Jadi bertumbuh lagi. Jadi zona bertumbuh, bukan jadi zona cemas. Benar. Zona cemasnya makin jauh. Benar. Maka kita melangkah lagi ke zona bertumbuh berikutnya. Ketika kita melangkah ke zona bertumbuh berikutnya, lama-lama zona nyamannya makin luas nggak? Makin luas karena polanya sudah terbentuk, dia makin nyaman. Zona nyamannya lebih luas lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga proses ini yang penting. Nah, banyak dari level up people di luar sana gitu ya, bukan level up people ya, yang belum menjadi level up people ya berarti. Karena kalau ini teman-teman yang nonton kan berarti sudah menyadari bahwa saya mau level up nih, mau naik nih gitu ya. Benar. Nah, banyak orang di luar sana yang ketika mau melakukan perubahan, satu, dia terburu-buru. Sehingga jalannya kejauhan, masuk ke zona yang perubahannya terlalu drastis sehingga dia nggak nyaman. Ujungnya resisten atas ke perubahannya. Oke, karena berarti bisa jadi karena ada sebagian orang tuh yang berhenti untuk mencapai apa yang diharapkan karena memang langkahnya terlampau jauh ya. Oke, jadi keingetan juga nih level up people di rumah tuh saya tuh jadi keingetan kalau memang berproses belajar itu memang perlu bertahap, gak bisa langsung buru-buru. Karena apa ya? Seperti menanam pohon kali ya coach ya. Nanam pohon itu kan dari benih, mau kita kasih air 1 kolam pun dia nggak bisa langsung besar. Nggak bisa langsung besar. Yang ada malah bisa jadi mati kan. Iya, betul. Oke, jadi guys, kalau misalnya kita mau keluar zona nyaman, pastiin jangan jauh-jauh. Buat zona nyaman yang baru. Ini bukan perihal jauh-jauh karena takut kangen ya coach. Bukan ya. Tapi kita perlu punya ada zona nyaman yang baru. Sehingga nanti kita ke zona bertumbuhnya tuh jadi semakin luas. Yes, gitu. Itulah kemudian proses ini yang kita sebut sebagai life balance. Gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ya saya sadar, kemudian kita sadar, kita cek maunya apa sih, balance yang gimana sih yang mau kita mau dari 5 dimensi mana yang mau saya dengan situasi saya melihat 5 dimensi ini mana yang mau saya porsinya lebih diperbesar, mana porsinya yang saya kecilin dulu gitu ya. Maka ini yang kemudian kita sebut dengan life balance. Menyeimbangkan bukan berarti menyamakan, tapi proporsinya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sudah itu tinggal eksekusi, prosesnya dijalankan. Prosesnya dijalankan, ada tahapan-tahapannya. Nikmati setiap tahap perjalanannya. Jangan kemudian mau buru-buru, jangan sampai kelewatan nih. Justru masuk ke zona cemas. Kalau zona cemas yang terjadi apa? Kita kekhawatirannya sangat tinggi, kecemasan sangat tinggi. Yang terjadi apa? Resistensi kita, maka kita akan kembali dan tidak mau bergerak. Ini yang banyak terjadi di orang-orang yang
nggak mau bertumbuh. Yang pasti nggak ada di penonton kita nih. Iya dong. Nggak ada di level up people yang di sini ya, karena sini namanya level up people ya. Maunya levelnya udah beda. Iya, levelnya udah beda. Naik level gitu. Gitu mungkin. Oke, guys, teman-teman level up people semua yang ada di rumah, obrolan kita hari ini tentang work life balance tuh seru banget. Dari mulai kita ngomongin tentang sejarahnya si work life balance, ternyata ini bukan satu hal yang baru, guys. Bukan baru ya. Ini udah lama, tapi memang sekarang belakangan happening lagi. Yes. Dan teman-teman, kenapa sih pada akhirnya life itu perlu balance? Karena antara bekerja dan kehidupan saat ini kita jalani, sesungguhnya kita tuh akan meninggalkan sebuah legacy, guys. Ya. So legacy inilah yang nantinya pada akhirnya mau seperti apa yang mau kita tinggalkan, supaya nanti orang mengenal kita akan seperti legacy yang kita tinggalkan. Luar biasa. Mantap ya? Apa ini mantap closingnya. Sahabat. Jadi teman-teman semuanya, kalau dirasa dari obrolan kita ini ada sesuatu yang bisa teman-teman bawa pulang dan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, level people semuanya, jangan lupa jangan disimpan sendiri ya, Coach. Iya dong. Share seluas-luasnya. Share seluas-luasnya kebermanfaatannya supaya kenapa? Supaya makin banyak lagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang punya level yang sama. Dan paling gampang share-nya dengan apa? Tinggal klik share, ya, tinggal kirim mau kemana, ke teman-teman kah, ke grup kah, kemana gitu ya. Share seluas-luasnya channel ini, Yes. ya, YouTube ini, dan kemudian jangan lupa like juga ya, supaya kita juga tahu siapa nih yang merasa dapetin manfaat dari obrolan kita ini. Serta jangan lupa kalau pengen tahu nih Jar, pengen dapat nih next episode kita langsung dapat nih notifikasinya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya atau loncengnya. Sip. Kalau gitu kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Thank you untuk obrolan hari ini. Good. Luar biasa. Thank you level up people. Sampai jumpa di episode berikutnya.